berniat di tengah-tengah sholat membatalkan sholat, contohnya misalnya apa ya? Maaf ya, misalnya sholat nih, Allahu Akbar, udah pas niatnya sudah. Di tengah-tengah sholat, anaknya nangis. Ya. Ini karena bawa anak, ya kan? Anak kan nangis kejer, tahu nangis kejer gak? Kenceng. Sangat kencang. Sangat kencang. Orang tuanya nih, ini saya. Ini anak saya ini pasti kejedot atau apa gitu kan, mesti wah anaknya nangis. Saya batalin tuh sholatnya. Akhirnya kemudian dia sudah mau saya batalin kan, ternyata nggak berapa saat anaknya berhenti nangis, dia nggak jadi ngebatalin sholatnya, maka sholatnya itu sudah batal. Paham maksudnya? Karena apa? Kok dianggap batal? Karena dia sudah memutuskan niat. Nah, niatnya dari awal tadi pengen sholat sudah putus ketika dia bilang saya batalkan sholat saya. Dia berniat saya mau batalin sholat, saya mau apa nih bahasanya ngingin anak gitu lah. Saya mau melihat anak atau saya mau meriksa anak atau apa bahasanya apa? Dia berniat membatalkan sholat, tapi nggak jadi. Kalau nggak jadi, maka niatnya sholatnya tetap batal. Jadi nggak boleh kita saya batalin aja sholat, habis itu nggak jadi nggak bisa, tetap sholatnya batal. Nah ini jadi masalah. Ya, yang banyak orang nggak paham, dipikirnya ketika sudah dalam hati ngomong ngebatalin sholat, kalau nggak jadi sholatnya bisa diterus, padahal nggak boleh. Satu, ya itu disebut dalam istilah fikihnya memutuskan niat. Kalau tidak ada uzur yang membolehkan untuk menghentikan ibadah wajib di tengah jalan, maka hukumnya dosa besar. Contoh, puasa Ramadan, tiba-tiba jam 11 nggak ada apa, sakit enggak, dalam perjalanan enggak, lalu dia batalkan, nggak ada apa-apa, cuma pengen ngebatal makan ya, batal nggak puasanya? Batal. Maka dosanya dosa besar. Kenapa jadi dosa besar? Karena nggak ada uzur. Demikian sholat. Saya pengen batalin sholat, tapi kemudian nggak ada uzur apa-apa, maka di tengah-tengah jalan diputuskan sholatnya, misalnya langsung maaf ya di masjid nih, begitu Allah Akbar sudah satu rakaat ini keluar dari masjid, ini jangan dikira itu nggak ada dosa besar. Kenapa? Memutuskan ibadah yang wajib tanpa ada uzur. Kalau yang sunnah makruh, ya sholat sunnah tiba-tiba nggak ada apa-apa dibatalin di tengah jalan, maka hukumnya makruh. Kalau yang wajib hukumnya haram kalau dibatalkan di tengah jalan. Nah, tapi kalau niatnya sudah diputus di tengah jalan, walaupun tidak jadi dibatalkan, maka sholatnya sudah jadi batal. Satu. Yang kedua, ragu-ragu apakah pengen diteruskan ada dibatalkan sholatnya atau tidak. Ini juga sholatnya hukumnya batal. Lagi sholat, kebetulan di HP di kantong ada HP, duit masih penting maka nih mau janjian sama proyek 3 miliar. Masya Allah, berapa mana? 3 miliar. Begitu sholat Allahu Akbar, satu rakaat, begitu rakaat kedua bunyi HP kan? Ini nih yang 3 miliar nih tadi nelpon nih, deal apa enggak nih? Maka lagi kira-kira apa yang terpikir di otak Anda semua? Batalin enggak? Ya kan? Batalin enggak kalau saya angkat sholat batal. Kalau enggak saya angkat proyek batal. Angkat enggak? Maka sudah batal. Kalau tadi kan dia mutusin dah, saya batalin sholat gitu kan, pengen ini anak gitu kan. Nah ini enggak, batalin enggak. Kalau batalin enggak, itu namanya ragu-ragu apakah akan memutuskan atau meneruskan niat. Dalam hukum fikih dianggap sudah batal. Jadi kalau misalnya kering HP berbunyi, jangan ada kalimat batalin enggak, saya enggak mau, saya enggak batalin sholat. Selesai, harus yakin enggak mau membatalkan. Begitu assalamualaikum pas diperiksa
maaf proyek dibatalkan. Ya Allah, itu bisa mati bunuh diri. Atau begitu Allahu Akbar di rumah ada orang ngetok pintu. Assalamualaikum. Kedua, Assalamualaikum. Jawab. Ya kan? Batalin nggak? Karena batalin nggak, maka sholatnya sudah. Kenapa? Itu namanya, kalau yang pertama tadi ceritanya memutuskan nih, yang kedua ini ragu-ragu. Bisa terjadi ke kita kayak gitu, cuma kita nggak tahu. Sholatnya kita terus padahal sudah batal. Jadi ada orang sholat itu batal nggak kelihatan. Yang tahu cuma dia sama Allah. Artinya nggak kena najis enggak, kemudian nggak kentut enggak. Cuma dia kemudian memutuskan atau ragu-ragu untuk meneruskan atau tidak dengan niat tadi. Yang ketiga, dua kan? Memutuskan niat, satu ragu-ragu untuk meneruskan atau tidak terhadap nih. Yang ketiga menggantungkan niat ini membatalkan sholat karena kemudian niatnya rusak. Contoh, hari mendung, ya, tapi belum hujan, ya kan? Namanya mendung itu tuh belum hujan. Jemuran di depan rumah, habis itu mau sholat. Nah, lalu kita ngomong ini, sholat kan nungguin hujan dah. Ini belum sholat lagi orangnya, belum sholat. Saya sholat kan nungguin hujan kah? Kira-kira sholat apa nungguin hujan dulu? Kalau di Mandalika ada pawangnya loh, walaupun hujan sederas banget kan. Maka begitu dia ngomong gini, sholat aja deh. Nanti kalau hujan saya batalin sholatnya. Tapi dia belum sholat. Nanti kalau hujan saya batalin, saya ngangkat jemuran, ya kan? Lalu dia sholat Allahu Akbar, maka sholatnya itu tidak sah. Karena niatnya digantungkan. Apa digantungkan? Kalau, nah itu digantungkan namanya dalam hukum fikih itu. Kalau hujan, saya batalin, ya, maka sholatnya itu sudah tidak sah. Sama halnya kayak telepon tadi deh. Dari zuhur ditungguin, telepon gak nelpon, udah hampir habis waktu zuhur belum sholat zuhur. Ini orang ditungguin ke telepon, kemudian saya tinggal sholat aja di Nah tapi ini kalau nelpon saya batalin, sholatnya saya angkat. Tapi kan dia berniat itu belum sholat. Tapi dalam hukum fikih itu namanya menggantungkan niat. Sehingga kalau dia sholat dalam keadaan begitu tadi, maka sholatnya tidak sah. Karena dia hukumnya termasuk orang yang menggantungkan niat. Paham ya? Jelas ya insyaallah ya. Hasan belum? Udah ya? Oh ya udah ya. Sedikit lagi saya dari ya. Oh ya udah itulah. Jadi niat itu yang diperhatikan tadi, sholat apa yang harus ada, pasal ta'arat tayin atau sholat sunnah atau sholat sunnah. Atau kemudian yang kedua kemudian urusan yang membatalkan niat dan urusan niat makmuman atau imaman. Nah itu kira-kira untuk niat insyaallah. Yang berikutnya kemudian takbiratul ihram insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat insyaallah. Sudah azan. Jadi paham kita dengan niat sedikit sudah insyaallah, semoga jadi bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum doa ada pertanyaan, silakan. Saya sering kayak itu waktu pas jaga Ustaz. Nah, itu benar. Kalau bosnya datang ya kan. Kalau bosnya datang saya batalin kayak gitu. Itu pas satu terjadi lah, ini sholat yang kodok. Apa tuh? Sholat kodok yang Ustaz pernah ajarin. Misalnya kalau bulan Ramadan banyakin kodok. Termasuk yang sholat semalam itu bisa berganti nggak Ustaz? Ada lagi? Saya satu dulu ya, kalau saya lupa. Bener tuh, maaf ya. Ini para security ya sering begitu kan? Dia jaga, tapi alhamdulillah loh, security sholat ini model security sholat ini begitu ya kan? Sholat, cuma sayangnya ilmunya belum. Nah ini yang masalah nih ya kan? Alhamdulillah sudah sambil jaga sambil sholat, tapi sayangnya tuh ilmunya belum akhirnya dia gini. Bos ditunggu-tunggu nggak datang, gue tinggal sholat deh. Tapi kalau nanti bos sholat,
Bos datang, sholatnya tak batalin. Itu namanya dalam fikih menggantungkan. Nah, kalau niat itu digantung, itu niatnya tidak sah. Berarti sholatnya juga sudah tidak sah. Dan tapi nggak datang, Ustaz, bosnya sampai selesai nggak datang, tetap nggak sah. Walaupun bosnya nggak datang, karena dari awal niatnya sudah bergantung. Paham ya? Itu dulu ya. Nah, kalau misalnya dikontrol nanti bulan Ramadan termasuk bisakah? Betul, sangat bisa. Ya, ini juga buat yang lain sama-sama kita. Kan bulan Ramadan itu sekali mengerjakan yang fardu sama 70 kali di luar Ramadan. Misalnya kita sekali salat Isya di bulan Ramadan nanti, itu di luar bulan Ramadan 70 kali baru sebanding. Ya, 70 kali salat Isya, cuma sekali salat Isya di bulan. Nah, manfaatkan salah satunya adalah untuk banyak mengqadha salat yang ketinggalan waktu zaman Firaun. Nah, maksudnya zaman jahiliyah ya, masih rumah tahunnya nyari duit sama rame, uang nggak tahu, so manfaatkan. Mudah-mudahan berharap kepada Allah dengan keberkahan yang bulan Ramadan, sholat yang banyak ketinggalan, termasuk yang tadi karena nggak tahu kemudian akhirnya basah, kemudian tercover dengan banyaknya kelipat gandaan sholat wajib atau ibadah wajib di bulan Ramadan. Betul itu. Jadi manfaatkan itu.